Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah pagi ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk belajar karena Allah. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari nanti bermanfaat, dan semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Baik anak-anak, pada pelajaran hari ini adalah untuk tema 6 subtema 3 untuk pembelajaran 1 tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Jadi bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sejahtera sehingga negara kita menjadi negara yang kuat. Nah, tentu kalian masih ingat dulu ketika belum pandemi seperti ini, kita setiap hari Senin itu sering melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Karena apa? Itu wujud sebagai tanggung jawab sebagai seorang pelajar, yaitu semuanya ikut melaksanakan atau mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan upacara bendera itu bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, rasa patriotisme. Karena dengan cinta tanah air dan jiwa patriotisme yang tinggi, ini diharapkan timbul usaha, timbul rasa memiliki untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Karena kita sebagai seorang pelajar ya, kita harus belajar dengan giat. Sehingga ketika anak-anak belajar dengan giat akan menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat, yang cerdas, yang berkarakter, yang bisa membangun bangsa ini sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan negara kita menjadi negara yang kuat. Baik anak-anak, pada pembelajaran 1 ini ya, kita akan membahas bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dan pengertian tanggung jawab. Nah, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan hubungannya dengan negara kita, negara Indonesia, kita harus melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi anak-anak akan mengetahui apa sebenarnya pengertian tanggung jawab itu. Karena dulu kita pernah melajari tentang hak dan kewajiban, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, nanti silahkan anak-anak diskusikan dengan teman-teman atau bisa dengan orang tua kalian apa pengertian dari tanggung jawab itu. Sebagai garis besarnya, tanggung jawab itu adalah suatu bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan sesungguhnya. Tapi sekali lagi, tanggung jawab adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya atau dengan sesungguhnya dalam kehidupan. Nanti silahkan anak-anak bisa mendiskusikan dengan teman atau orang tua di rumah. Jadi silahkan juga dibaca di bukunya, buku LKS ataupun buku cetaknya. Nanti bisa anak-anak pelajari di rumah. Nah, setelah membaca teks tadi, mari saya ingatkan untuk mencari kata kunci pada judul. Ya, ini kita mengulang lagi apa itu kata kunci pada judul atau kata-kata penting. Ya,
Jadi saya ulang kembali, kata kunci atau kata-kata penting adalah kata-kata yang menyuratkan, kata-kata yang memberikan informasi penting ya. Jadi kata-kata yang memberikan informasi penting dari suatu bacaan. Jadi dengan melihat judul, anak-anak, oh dari judulnya ini kita bisa menyimpulkan, artinya oh informasi penting yang mau disampaikan seperti ini ya. Jadi biasanya kata kunci itu bisa kita cari dalam judul bacaan. Nah, jadi silahkan ketika anak membaca, silahkan dicari kata kuncinya dan letaknya. Misalnya seperti ini ya, baik kata kunci pada judul maupun gagasan utama letaknya di awal ataupun di akhir paragraf ya. Perlu saya ingatkan kembali juga bahwa gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran, pokok utama itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu alinea atau paragraf. Nah, gagasan utama ini ya biasanya termuat dalam kalimat utama ya. Gagasan utama ini biasanya dimuat dalam kalimat utama, dan kalimat utama ini biasanya juga terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalau terletak di awal paragraf namanya paragraf deduktif. Kalau terletak di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Kalau terletak di awal dan di akhir namanya paragraf deduktif dan induktif. Nah, jadi silakan anak-anak pelajari kembali. Kemudian yang berikutnya, seperti kita ketahui tadi, adalah bentuk tanggung jawab kita atau pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, salah satu contohnya apa? Ya, kita sebagai pelajar itu belajar dengan giat ya, belajar dengan giat untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijak, atau memberikan keteladanan kepada orang lain. Tentunya keteladanan yang baik. Kemudian cerdas dan cermat dalam mengambil keputusan atau mengutamakan kebenaran dan keadilan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan umum ya, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itu hanya salah satu atau beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya untuk informasi terkini sekarang ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, negara kita ini sudah mendatangkan vaksin ya, sudah mendatangkan vaksin namanya vaksin Sinovac ya. Lah ini terjadi pro dan kontra, ada yang menerima, ada yang menolak dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik ya, kita harus bisa melaksanakan tanggung jawab kita di sini sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita harus beritikat baik, berprasangka baik kepada negara. Karena negara sesuai dengan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makanya agar pandemi ini atau virus corona ini segera hilang, makanya
dengan pengadaan vaksin. Lah, untuk itu ya kita harus ya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terlepas dari itu manjur atau tidak, ya kita serahkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, negara sudah berusaha ya memberikan yang terbaik. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus menerima, karena itu bentuk tawakal, ya bentuk tawakal, bentuk berserah diri, ya karena Allah yang Maha Penyembuh. Vaksin hanya sebagai perantara, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dengan vaksin ini kita terima dengan baik, dengan niat semoga Allah menyembuhkan, menghindarkan kita semuanya dari virus corona, dan virus corona segera hilang dari muka bumi ini. Kemudian baik anak-anak, nanti silahkan anak-anak tulis sendiri tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana usaha kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, ya. Bagaimana mewujudkan masyarakat sejahtera, masyarakat yang tercukupi segala kebutuhannya. Karena apa? Jika masyarakat Indonesia ini sejahtera, ya, maka akan menjadi negara yang kuat. Kalau negara yang kuat akan menjadi negara yang tidak akan diremehkan negara lain, tidak akan dijajah oleh negara lain, tidak akan diintervensi oleh negara lain, karena kita adalah negara yang kuat, negara yang berdaulat. Lah, bagaimana cara mewujudkannya adalah salah satunya adalah saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu dalam masyarakat, saling menghormati perbedaan pendapat, ya, karena kita dijamin oleh undang-undang pasal 28, ya, kemerdekaan berserikat berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Jadi ketika ada pendapat orang lain yang berbeda, itu jangan dianggap musuh, jangan dianggap salah, jangan dipermasalahkan, karena kita bebas mengeluarkan pendapat selama itu tidak melanggar undang-undang. Jadi sekali lagi, saling menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain. Yang berikutnya, tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, meratakan pelaksanaan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Jadi 34 provinsi ini harus dilaksanakan pelaksanaan pembangunan secara merata. Kemudian yang berikutnya, sebagai warga negara yang baik adalah kewajiban membayar pajak tepat waktu. Ya, membayar pajak tepat waktu, ya. Pajak kendaraan bermotor, pajak tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak mobil, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Karena sudah diperbaiki, tentunya sebagai warga negara yang baik adalah menjaga segala fasilitas umum ini dengan baik dan benar. Kemudian negara juga menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kemudian yang berikutnya, agar menjadi masyarakat sejahtera, masyarakat yang kuat, tentunya apa? Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kemudian yang berikutnya, saling membantu, saling tolong menolong sesama warga negara
Indonesia. Nah, sekarang ini di awal-awal tahun 2001 ini memang negara kita sedang diuji dengan adanya beberapa musibah. Ada musibah banjir di Kalimantan Selatan, ada musibah gempa di Mamuju, di Majene ya. Kemudian ada longsor ya di Sumedang. Kemudian ada banjir juga di Puncak dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita jaga bumi ini dengan sebaik-baiknya, termasuk pelaksanaan tanggung jawab kita selaku warga negara Indonesia yang baik. Nah, untuk itu terhadap bencana alam ini, marilah kita bantu saudara-saudara kita, baik material maupun spiritualnya. Nah, kita bantu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kita doakan semoga bencana ini, musibah ini segera berlalu, dan mereka yang sedang mengalami musibah diberikan ketabahan, kesabaran, dan mereka bisa kembali dalam kehidupan normal kembali dan segera bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Demikian pembelajaran untuk subtema 3, pembelajaran 1 pada tema 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.